Oke, jadi kita akan melanjutkan, mungkin ini adalah pertemuan terakhir yang membahas tentang karbohidrat, yaitu polisakarida. Tadi refreshing sudah diberikan di kuis tadi ya, jadi mulai dari kita sudah mempelajari tentang monosakarida, lalu jenis ikatan yang membentuk polisakarida, sampai kemarin kita sudah bahas fungsi-fungsi dari polisakarida dalam sistem seluler, yaitu adalah sebagai storage atau cadangan. Yang kedua adalah fungsi struktural, yang ketiga adalah sarana transfer informasi atau signaling, dan itu merupakan aspek yang sebetulnya sangat menarik untuk dilihat saat ini. Ya. Nanti kita akan sampai di situ mengapa. Oke, kita lanjutkan kuliahnya. Mana ini slide-nya? Kenapa nggak menggeser? Oke. Nah, jadi kemarin terakhir kita sudah membahas tentang pati. Pati merupakan homopolimer ya, dari glukosa. Jadi semua monomernya adalah glukosa yang terhubung dengan dua jenis ikatan, yaitu rantai lurus oleh alfa 14 glikosidik dan struktur bercabang pada pati ditentukan oleh adanya percabangan yang disebabkan oleh ikatan alfa 16 glikosidik. Nah, kemarin kita sudah sampaikan, kita sudah bahas amilosa atau alfa 14 akan membentuk struktur lurus seperti ini. Adanya ikatan alfa 16 akan membentuk cabang ya. Nah, struktur ini disebut amilopektin. Jadi pati tersusun atas gabungan atau kombinasi dari amilosa dan amilopektin. Rasio perbandingan antara amilosa dan amilopektin ini turut menentukan karakteristik spesifik suatu jenis pati ya. Sehingga misalnya pati kentang berbeda dengan pati singkong, dengan pati beras, pati bahan gandum, dan lain-lain. Nih, ini strukturnya. Kalau digabung dalam molekul besar, maka dia akan membentuk lingkaran atau spiral seperti ini. Nah, kemarin kita sudah bahas juga bagaimana penguraian pati bisa menghasilkan glukosa atau gula. Jadi ini adalah gambaran ya, rangkaian proses. Nah, jadi sebagai calon sarjana teknik kimia, khususnya bioproses, kalian harus paham betul bagaimana menuliskan atau menggambarkan urutan proses seperti ini. Ini disebut BFD atau block flow diagram. Ya. Jadi ini blok, kita lihat ini dibentuk dalam kotak-kotak seperti ini. Ada susunannya dan ini adalah diagram. Kita lihat bahan bakunya adalah pati. Jadi ini saya ambil gambarnya ya dari laporan kerja praktek salah satu kakak angkatan kalian yang kerja praktek di Cargill. Cargill adalah salah satu perusahaan glukosa yang termasuk paling besar di Indonesia. Contoh lainnya adalah saya sudah sampaikan ada Tereos misalnya. Atau banyak sekali industri-industri lainnya, bahkan industri UMKM juga akhir-akhir ini banyak yang melakukan ya processing dari pati singkong menjadi gula glukosa. Produknya contohnya disebut glukong gitu ya, atau gula singkong, itu sebetulnya merupakan hasil hidrolisis dari pati menjadi glukosa. Jadi kita lihat bersama-sama tahapan prosesnya dalam pabrik glukosa dari pati ini. Cargill saat ini menggunakan pati jagung sebagai bahan baku utamanya. Walaupun beberapa perusahaan lainnya mengklaim pakai pati singkong ya. Jadi banyak yang banyak digunakan di Indonesia adalah pati jagung atau pati singkong. Nah, di sini pati disiapkan dulu ya, dilarutkan dan lain-lain. Nah, kita tahu karakteristik pati itu tidak mudah untuk larut. Ya, mungkin kalau kalian coba di rumah ada 1-2 orang dari kalian yang suka masak gitu ya. Misalnya membuat saus fla gitu, fla untuk puding atau membuat krim sup gitu ya. Itu kalau tepung dilarutkan dalam air nggak langsung larut ya, umumnya membentuk granul. Nah, itu jadi challenge pertama dalam processing ini adalah membuat pati yang terlarut dalam air. Maka itu proses awalnya biasanya disebut sebagai
likuifaksi. Nah, ini sebetulnya yang terjadi ya biasanya adalah gelatinisasi. Jadi struktur pati ini walaupun cukup sederhana seperti ini, tapi ada ikatan intramolekul ya, jadi antara amilos yang satu dengan amilos yang lain, ya. Antara molekul pati ini ikatan bisa terbentuk ikatan hidrogen dan lain-lain. Jadi strukturnya cukup kuat. Ya. Jadi kalau kita lihat butiran tepung gitu di bawah mikroskop itu membentuk struktur seperti sel gitu. Nah, itu cukup kuat sehingga sulit larut. Nah, untuk melarutkannya itu strukturnya si sel-sel dari pati ini biasanya digembungkan dulu gitu ya, air masuk menyerap air sebanyak-banyaknya. Nah, lalu pada suatu titik dia bisa pecah. Nah, itu istilahnya tergelatinisasi. Jadi ketika pati itu larut dalam air, itu atau proses likuifaksi ini ya, pelarutan, itu biasanya terjadi gelatinisasi dari pati. Ini aplikasinya banyak sekali. Nanti kalian bisa browsing ya. Jadi bagaimana membuat saat ini kan di pasaran ada bubur instan contohnya ya. Bagaimana membuat bubur itu dikasih air panas saja bisa dimakan. Nah, itu diantaranya meliputi ada proses pragelatinisasi. Nah, jadi ini pelarutan, dilarutkan tentu saja tidak bisa pakai air biasa ya, harus pakai panas, dibantu panas. Dan di sini dalam industri biasanya digunakan steam, lalu dengan bantuan sedikit enzim amilase. Nah, kemarin kita sudah bahas amilase. Gary masih ingat apa itu enzim amilase? Amilase itu untuk mencerna amilum, Bu. Nama lainnya ptyalin. Ya, itu enzim yang melakukan apa, Gary? Melakukan pemecahan terhadap gugus beta 1. Melakukan pemecahan terhadap amilum atau pati ini ya. Jadi namanya amilase. Nah, lalu diperolehlah di sini sirup glukosa. Sebetulnya bukan sirup glukosa murni glukosa, tapi pati yang relatif sudah lebih kecil ukurannya atau jumlah monomernya sudah lebih pendek dari sebelumnya dan sudah terlarut. Nah, selanjutnya dilakukan dengan proses sakarifikasi. Nah, pada proses sakarifikasi ini ditambahkan enzim lagi. Ini sebetulnya vinizyme ini sebetulnya kompleks enzim amilase juga ya. Hanya beda mungkin komposisinya dan lain-lain. Lalu diberi pH-nya disesuaikan, lalu diberi antifoam supaya tidak berbusa, dan ini diselesaikan proses hidrolisisnya sehingga diperoleh glukosa ya, atau monomer-monomer dari pati ini dengan jumlah rantai yang jauh lebih pendek. Jadi mungkin targetnya memang glukosa berarti sudah jadi monosakarida, tapi prosesnya mungkin belum berlangsung sampai selesai. Jadi ada yang masih polimer pendek, ada maltosa, ada yang degree of polymerization-nya, istilahnya DP ya, degree of polymerization, jumlah monomernya ini 3, 5, atau 10, tapi relatif lebih pendek daripada pati. Nah, lalu kalau sudah selesai bagaimana? Nah, ini tinggal tahap finishing. Ini kita sebut biasanya sebagai downstream processing atau proses hilir. Downstream processing ya. Downstream processing. Nah, ini intinya kan produknya sudah dapat di sini, betul sekali. Tapi nanti downstream processing ini akan ditentukan dengan kalian mau produknya itu dijual dengan spek seperti apa. Apakah dalam bentuk tepung glukosa misalnya, atau dalam bentuk sirup, ya berarti sirup glukosa, mau kekentalannya berapa, kadar pengotornya bagaimana. Nah, sesuai dengan spek produk yang akan kalian jual ke konsumen, maka di sini proses hilirnya harus disusun sedemikian rupa sehingga produk akhirnya sesuai spek yang dijanjikan ke konsumen. Di sini ada evaporasi.
Contohnya ya, berarti di sini apa? Di sini itu biasanya sirup glukosanya nggak pekat-pekat amat. Mungkin sekitar 12% lah. Nah, yang dijual kalau dalam bentuk sirup, itu bisa kadarnya 70% glukosanya ya. Minimal sekitar 70%. Nah, berarti apa? Harus dipekatkan dari 12% sampai 70%. Berarti pasti ada evaporasi. Nah, di sini bahan bakunya memang pati, tapi patinya itu kemungkinan besar nggak murni. Ya, ada pengotor-pengotornya. Nah, berarti di sini kalau kita ingin jual produknya dengan tingkat kemurnian yang tinggi, produknya sirup glukosa yang bening gitu ya, nggak warnanya hitam, berarti perlu ada tahapan untuk memisahkan pengotor. Salah satunya yang bisa dilakukan adalah carbon treatment, dilewatkan melalui kolom yang berisi karbon aktif atau dicampur dengan karbon aktif untuk menyerap ya, mengabsorpsi kotoran-kotoran dan warna. Nah, biasanya ini warna jadi kehitaman, kecoklatan itu kita nggak pingin ada dalam produk kita. Ya. Dan proses-proses lain ini sangat ditentukan oleh spek produk akhir yang ingin dibuat. Jadi ini contoh dari processing dari pati untuk menghasilkan glukosa ya, untuk dijadikan pemanis atau gula. Nah, tadi berarti dalam proses ini melibatkan apa? Enzim pengurai pati. Nah, tadi sudah disebutkan ada amilase. Ya, tadi Gary sudah menjawab, ini enzim yang memecahkan pati atau lebih tepatnya mungkin amilo. Nah, amilase ini jenisnya ada macam-macam sebetulnya. Ada yang disebut alfa amilase. Ada beta amilase. Nanti ada glukoamilase. Nanti ada pululanase ya. Ini sebetulnya kompleks dari amilase juga. Pululanase. Nah, terus bedanya apa ya kira-kira? Ada yang punya ide? Aris barangkali apa beda enzim amilase ini? Ini kamera dong, kamera apa dong ya, Bu? biasa. Saya nggak. Ya. Apa ya? Nggak tahu sih, Bu. Sama-sama amilase ya, tapi. Iya, betul. Sama-sama amilase. Mungkin ini ya, Bu. Dia lebih spesifiknya mungkin kalau alfa amilase itu mencahin alfa amilos beta amilase buat mencahin beta amilos gitu, Bu. Ya, terima kasih Aris. Tadi betul ya, spesifitasnya berbeda, tapi bedanya bukan seperti yang disebut oleh Aris. Ya, kita tahu di pati nggak ada ikatan beta ya. Nah, Naswa, tadi di pati ikatannya apa saja? Ikatannya apa aja Naswa? Tadi di pati. Yang alfa 14 itu ya, Bu? Iya. Alfa 14 dan? Alfa 16 ya? Betul. Jadi nggak ada beta ya. Berarti namanya memang beta amilase, tapi yang dipecahkan bukan ikatan beta. Nah, ini lebih tepatnya alfa amilase ini yang diputuskan adalah ikatan alfa 14 glikosidik. Lalu spesifitasnya di mana? Selain yang diputuskan hanya ikatan alfa 14 glikosidik, dia cenderung untuk memutuskan ikatan alfa 14 secara random. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, ini ada rantai yang panjang, dia bisa mutusin di sini, bisa mutusin di sini, bisa mutusin di sini, suka-suka dia lah. Pokoknya random dan yang diputuskan alfa 14. Bagaimana kalau beta amilase? Nah, beta amilase ini memutuskannya pada ikatan alfa 14 kedua dari non-reducing end. Ya, ini kita tahu ini non-reducing end
karena atom karbon anomeriknya sudah berikatan. Ini juga, yang ini ujung sini adalah reducing end karena atom karbon anomeriknya masih bebas. Nah, si beta amilase ini tidak mutusin di sini, tapi mutusinnya di sini. Ya, jadi di ikatan kedua. Nah, jadi kita lihat beda hasilnya. Kalau yang digunakan alfa amilase, dia bisa menghasilkan campuran monosakarida ya. Jadi ada glukosa, ada amilosa. Jadi campurannya sangat random. Sementara kalau beta 14 hasilnya nggak akan ada glukosa. Karena motongnya nyisain 22 gitu ya. Jadi dia hasilnya adalah maltosa. Nah, ini menarik. Kalian ada yang pernah makan ubi cilembu? Pasti ada lah ya. Di sini kan ada orang Bandung nih. Ayo, siapa orang Bandung? Saya, Bu. Nah, pernah makan ubi cilembu kan, Davin? Kayaknya pernah, tapi nggak bisa ngebedain antara ubi cilembu sama ubi biasa. Nah, ubi cilembu ini ya, nanti jalan-jalan lah ya, jangan jauh-jauh. Cuman jalan-jalan cari nih makanan ini. Cara spesifik yang menarik dari ubi cilembu ini, biasanya ubi cilembu ini diolahnya dengan cara, kalau orang Sunda bilangnya dibelem ya, di oven. Nah, jadi ketika di oven itu, dia melembut dan rasanya manis sekali. Nah, kenapa dia bisa seperti itu? Salah satunya adalah karena dia mengandung beta amilase. Jadi semakin tua umur ubi itu, dia akan menguraikan patinya menjadi gula yang lebih sederhana. Akibatnya apa? Rasanya lebih manis. Nah, jadi orang mulai nih mencoba untuk mengekstrak enzim beta amilase dari ubi-ubian. Ya, terutama ubi cilembu, karena ubi cilembu ini manisnya lebih, tingkat kemanisannya lebih tinggi dibandingkan ubi-ubi yang lain. Nah, lalu ada glukoamilase. Kalau glukoamilase bedanya apa ya? Nah, glukoamilase ini selain memutus ikatan alfa 14, juga memutus ikatan alfa 16. Ya. Jadi kan tadi ada amilosa, amilopektin. Jadi kalau dia bisa memutus ikatan alfa 16, cabang pada amilopektin itu juga bisa diputuskan. Maka di sini, ya, ketika proses produksi glukosa dari pati, tidak cukup hanya pakai enzim alfa amilase saja. Harus juga ditambahkan enzim glukoamilase supaya ikatan alfa 16-nya juga terputus ya, dan menghasilkan glukosa. Lalu biasanya di akhir ditambahkan pulunanase, ini lebih dominan enzim yang memutus ikatan alfa 16-nya. Nah, jadi ini sebetulnya adalah kompleks amilase, kompleks enzim yang memutuskan ikatan glikosidik pada pati, tapi masing-masing punya spesifisitas dia mau mutusinnya yang mana. Dan kombinasi aktivitas enzim yang tepat diperlukan untuk mencapai produk yang kita inginkan. Ya, itu tentang enzim-enzim pengurai pati. Nah, lalu ada istilahnya juga DE. Ini singkatan dari dextrose equivalent. Ada yang pernah dengar istilah ini? Tadi Ari sudah, Naswa sudah, Davin sudah, Gary sudah, Suha. Apa itu dextrose equivalent, Suha? Saya belum pernah dengar sih, Bu. Punten. Oke, yang lain. Ignas. Nggak pernah juga, Bu. Belum? Yoel? Bu, mungkin saya taunya kata dextro-nya doang, itu lawan katanya leavo kali ya, Bu?
Iya, dextro lawan katanya levo. Tapi dextrose, ada yang pernah dengar dextrose? Azmi, barangkali? Sama Bu, belum pernah dengar juga. Tiara? Sama Bu, saya juga belum pernah. Nah, ini kalian orang bioproses ya. Tadi industri glukosa dari pati itu salah satu industri besar dalam bioproses. Sebaiknya kalian paham ini luar kepala gitu ya. Nah, istilah dextrose ekivalen ini adalah istilah yang penting dalam proses penguraian pati. Dextrose itu kalau kalian browsing ini nama lain dari glukosa ya. Nama dagangnya glukosa lah, itu dextrose. Nah, apa istilah dextrose ekivalen ini? Berarti ini melambangkan berapa banyak glukosa yang dihasilkan dalam proses hidrolisis pati. Nah, ini parameter penting untuk menentukan keberhasilan proses hidrolisis. Jadi sebetulnya ini mengukur ya, dextrose ekivalen ini mengukur berapa banyak atom karbon anomerik bebas atau berapa banyak gula pereduksi dalam suatu campuran karbohidrat. Nah, berarti kalau hidrolisisnya makin tuntas, atau dengan kata lain, semakin banyak ikatan glikosidik yang dihidrolisis, yang dipotong pada suatu molekul pati, maka dextrose ekivalennya akan makin besar atau makin kecil. Olive, bagaimana kira-kira? Ini kamera ya, nanti kita tidak saling mengenal ini. Jangan lupa kamera diaktifkan. Olive, suaranya belum kedengaran? Belum kedengaran, Olive. Terlihat mulutnya bergerak, tapi nggak ada suaranya. Ada yang dengar suaranya, Olive? Tidak terdengar, Bu. Ya, Olive, maaf, belum terdengar. Boleh dicoba lagi, Olive? Ini kok nggak bisa kedengeran ya? Oke, nanti tolong dilihat ya. Kita skip. Siapa yang belum bicara hari ini? Nadira. Iya, Bu. Jadi ketika dilakukan proses hidrolisis pati, dextrose ekivalennya akan semakin meningkat atau menurun? Hidrolisis ya, Bu. Terus tadi DE-nya ya, Bu, yang ditanya. Iya. Bentar, Bu. Menurun bukan sih? Meningkat ya, Bu? Meningkat, betul. Karena dextrose ekivalen ini menunjukkan berapa banyak jumlah atom karbon anomerik bebas atau gula pereduksi. Ya. Jadi kalau kembali ke struktur pati yang ini, kalau masih berupa satu rantai pati yang panjang, maka kelihatan atom karbon anomerik bebas atau gula pereduksinya ada berapa? Ada satu, cuman yang di ujung ini. Ya. Ketika dilakukan proses hidrolisis, misalnya terpotong di sini ya, maka dia berubah. Jadi ada dua molekul, yang ini dan yang ini. Maka atom karbon anomerik bebasnya jadi ada dua, yang ini dan yang ini. Kalau hidrolisis lagi di sini,
berarti nambah lagi ini. Ya. Jadi semakin tuntas proses hidrolisisnya, jumlah atom karbon anomerik bebasnya akan semakin banyak. Dengan kata lain, dextrose ekivalennya akan semakin besar. Ya. Jadi kalau kita punya pati, ini dextrose ekivalennya sangat kecil, mungkin sekitar 1. Glukosa, ini dextrose ekivalennya sangat besar, ini ditulis sebagai 100. Ya, jadi standarnya kalau semua sudah terhidrolisis menjadi glukosa, dextrose ekivalennya 100. Nah, hasil hidrolisis ini umumnya antara ini, antara 1 dan 100. Jadi kalau proses hidrolisisnya masih berlangsung parsial, mungkin dapat berapa 50 gitu ya. Nah, ini semakin tuntas proses hidrolisisnya, maka dia akan semakin besar, makin mengarah ke 100. Lalu ada istilah lain, degree of polymerization. Ini mirip dengan DE, ya, tapi ini menunjukkan derajat polimerisasi, berarti berapa monomernya, jumlah monomernya dalam suatu molekul. Berarti pati itu DP-nya sangat besar, glukosa itu DP-nya 1. Nah, oke, kenapa hal ini menarik dibahas? Nah, kembali ke sini. Dulu orang melakukan hidrolisis pati, targetnya memang membuat glukosa. Ya. Glukosa yang diinginkan ya larutan glukosa, betul-betul glukosa. Mungkin kadarnya kepekatannya sampai 70%. Nah, semakin ke sini orang mengenal ada profil gula atau sugar profile gitu ya istilahnya. Sugar profile. Nah, ini adalah diversifikasi dari produk industri glukosa ini, industri hidrolisis pati. Ini diversifikasi produk, jadi istilahnya sugar profile. Jadi ini produknya dibuat tidak hanya glukosa, tapi menyesuaikan dia mau jual produknya ke siapa. Nah, ini yang sederhana. Nah, mungkin di antara kalian banyak yang suka, kami suka bilangnya penganut sasetan ya, bukan penganut penyembah setan. Nauzubillah min zalik, jangan sampai seperti itu ya. Tapi penganut kalau minum kopi, nggak mau yang ribet, minumnya belinya kopi saset, tinggal diseduh. Nah, biasanya kopi sasetan ini kan 3-in-1 ya. Ada gulanya, ada kopinya, ada creamernya. Nah, biasanya kalau lihat kopi-kopi seperti itu, biasanya ada tulisannya kopinya non-dairy creamer. Jadi krim yang dihasilkan bukan dari produk dairy atau bukan dari produk susu. Nah, terus dari mana? Berarti ini kan creamer itu kan karakteristiknya sebagai pengental ya. Nah, salah satu senyawa atau molekul yang biasa dipakai sebagai pengental di industri ya, terutama kalau sebutannya non-dairy creamer itu adalah Maldex. Nama dagangnya Maldex. Apalagi nih Maldex? Maldex ini singkatan dari maltodextrin. Ya. Jadi ini bisa ditebak apa? Ini adalah produk hidrolisis dari pati. Ya, jadi pati yang sudah terhidrolisis tapi belum jadi glukosa. Kalau dilihat di sini, dextrose ekivalennya belum sampai besar sekali. Mungkin dextrose ekivalennya 20-an ya, atau 30-an. Degree of polymerization-nya mungkin ya masih sekitar berapa, 50-an. Nah, ini saya ambil angka saja ya, saya nggak tahu angka pastinya berapa. Yang pasti belum sampai jadi glukosa. Masih merupakan polisakarida, tapi bukan pati yang panjang. Nah, ini apa keuntungannya? Dia bisa menjadi pengental, banyak digunakan sebagai pengental. Nah, tingkat kemanisannya, tentu saja karena reducing sugar-nya lebih banyak, dia lebih manis daripada pati. Tapi memang belum semanis glukosa. Nah, di sini
Maka industri ini ya, mulai memikirkan, oh daripada saya jual Maldex terpisah dengan glukosa sebagai pemanis, bisa nggak saya cari suatu jalan tengah ya, suatu produk yang sudah merupakan campuran hasil hidrolisis pati dengan DE-nya rata-rata sekian atau rentangnya dari sekian sampai sekian, degree of polymerization-nya berapa, ini udah jadi satu paket, bisa dijual ke industri kopi misalnya, ini udah merupakan paket pemanis. Jadi ada pengentalnya, ada creamernya, ya, ada pemanisnya dalam satu produk. Tentunya ini akan sangat menarik gitu ya, karena nggak usah beli dua bahan, cukup nyampurin satu bahan dengan kopi. Nah, jadi industri itu mulai mengarah ke seperti itu. Jadi ini istilahnya specialty ya. Nah, ini nanti bisa dijual terpisah. Kalau mau jual ke industri kopi, speknya yang seperti apa. Kalau mau jual ke industri kue, speknya seperti apa. Dan ini akan sangat spesifik dan berbeda ya. Dan ini bisa jadi titik keunggulan satu perusahaan dibandingkan perusahaan yang lain. Katanya tiap tahun ini di awal tahun atau berarti di akhir tahun ya, industri-industri besar ini udah keluar dengan R&D-nya udah keluar dengan, oh ini produk yang baru, ini mau ditawarkan ke siapa. Nah, jadi leading-nya dia, point of competition-nya, competitiveness-nya ini di sini. Jadi suatu industri ini besar, tambah kuat posisinya karena dia punya produk-produk specialty seperti ini. Nah, nanti mungkin kalian bisa mengembangkan hal-hal seperti ini spesifik ya, saya mau ngejual pemanis dan pengental untuk pabrik es krim. Es krim kan butuh pengentalnya, terus butuh kemanisannya bagaimana. Berarti kalian harus bikin produknya seperti apa. Oke, itu rasanya sih sudah cerita banyak sekali tentang pati dan turunannya. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Silahkan. Semoga jelas ya. Ini kami beberapa tahun terakhir menjalin kerjasama yang cukup baik dengan Cargill. Jadi saya banyak dapat cerita dari Cargill ini ya. Walaupun akhirnya belum berlanjut karena ini pandemi ini ya. Tapi minimal tiap tahun masih mengirim mahasiswa untuk KP ke sana. Jadi kalian kalau berminat KP di Cargill, ini semoga pas zaman kalian KP masih ada bagian ya, masih ada kerjasama ini masih berlangsung, kalian ada yang dapat jatah KP di Cargill. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak akan saya lanjutkan. Belum? Halo. Ini bahkan tidak ada respon. Saya khawatir ini. Saya jadi kayak tukang obat. Taunya kalian tidur semua. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, contoh molekul yang berfungsi sebagai storage atau cadangan. Yang kedua adalah glikogen. Tadi pati banyak merupakan molekul cadangan pada tanaman. Glikogen itu lebih banyak pada hewan. Ya. Jadi kita itu cadangannya disimpan dalam bentuk glikogen. Kita tidak mengakumulasi pati dalam tubuh kita mengakumulasi glikogen. Apa beda glikogen dengan pati? Sama sebetulnya, glikogen juga merupakan homopolimer dari glukosa. Ikatannya juga sama, alfa-1,4 glikosidik dan alfa-1,6 glikosidik. Sedikit perbedaannya, glikogen punya lebih banyak cabang ya, dibandingkan dengan pati. Lalu yang kedua, glikogen ini proses pembentukannya, ini mungkin ada di antara kalian yang memilih topiknya glikogen ya. Proses pembentukannya diawali selalu ada proteinnya dulu ya. Jadi pada proses pembentukannya diawali dengan ada protein, baru terjadi perpanjangan glikogen. Jadi pada tiap molekul glikogen itu di awalnya atau startingnya itu ada proteinnya.
Nah, itu mungkin beda yang spesifik antara glikogen dan pati. Kalau pati, untuk pembuatan pati tidak ada starting molekulnya bukan protein. Tapi kalau glikogen starting molekulnya adalah protein. Nah, glikogen ini banyak ditumpuk di mana? Salah satunya di hati ya. Nah, ini tadi fungsi 2 contoh molekul karbohidrat yang mempunyai fungsi sebagai cadangan atau storage. Kenapa sebagai cadangan harus disimpan sebagai polimer? Ini kita bisa kaitkan dengan konsep tonisitas. Ya. Masih ingat apa itu konsep tonisitas? Ini kita sudah bahas ketika membahas tentang air. Devri mungkin masih ingat apa itu tonisitas? Kayak seingatnya tentang kayak seberapa banyak zat terlarut gitu nggak sih Bu dalam pelarut gitu. Ya, jadi ada hubungannya dengan tekanan osmosis. Nah, di sini ada isotonik ya, ada hipotonik, ada hipertonik. Nah, jadi di sini hubungannya apa? Kalau kita nyimpan cadangan dalam bentuk monosakarida dalam sel, berarti konsentrasinya kan akan besar sekali. Ya. Berarti sel ini akan sangat pekat. Kalau konsekuensinya kalau sangat pekat seperti apa? Air akan masuk ke dalam sel. Jadi selnya akan terus menggembung dan menggembung dan menggembung. Ya. Nah, ini bahaya. Nah, jadi sel mengakalinya dengan cara membentuk polimer. Dengan demikian tidak kena konsep tonisitas ini. Jadi sel ini tidak mempunyai konsentrasi yang tinggi. Nah, mungkin kalian bertanya lagi, apa hubungannya? Kan sama aja, gulanya tetap banyak. Nah, kalau gulanya jadi polimer yang besar, lalu dia cenderung tidak larut. Ya. Jadi dia cenderung mengendap. Jadi dalam sel cenderung membentuk granul. Ya. Mungkin kalian sudah belajar ya di mikrobiologi struktur sel. Lalu ada granul-granul. Nah, salah satunya granul karbohidrat yang berfungsi sebagai storage atau cadangan. Jadi karena dia sangat besar ukurannya, lalu dia tidak larut dalam sitoplasma ya. Jadi dia tidak mengganggu tonisitas dari sel. Itu. Lalu yang kedua kita akan bicara fungsi karbohidrat polisakarida sebagai penyusun penunjang struktur. Nah, di sini jadi dia penyusun komponen sel yang berperan secara struktural. Ada beberapa molekul yang sangat penting di sini. Kita akan bahas pertama selulosa. Nah, ini saya ambilkan gambarnya gambar hutan karena selulosa identik dengan kayu ya. Kayu, selulosa, mungkin kertas kan kalian kalau dengar selulosa ingatnya kertas itu dibuat dari kayu. Memang penyusun atau sumber selulosa yang terbesar adalah kayu. Nah, ini mungkin informasi. Di Bandung Selatan ada ya Balai Besar Selulosa. Itu yang ngurusin kertas dan lain-lain. Itu ada di Bandung, itu balainya Kemenperin, namanya Balai Besar Selulosa. Oke. Nah, selulosa ini homopolimer dari glukosa juga sebetulnya. Nah, ini menarik. Terus bedanya apa sama pati? Pati kan juga homopolimer dari glukosa. Glikogen juga homopolimer dari glukosa. Bedanya adalah jenis ikatan antar monomer glukosanya pada selulosa. Ikatannya adalah beta-1,4 glikosidik. Ya. Tadi pati alfa-1,4 dan alfa-1,6, glikogen alfa-1,4 dan alfa-1,6, selulosa beta-1,4 glikosidik. Nah, sebagai akibat dari perbedaan alfa-1,4 dan beta-1,4 ini, ternyata banyak sekali. Ya. Beta-1,4 glikosidik ini memungkinkan ikatan antar monomer yang lebih maksimal. Jadi strukturnya sheet atau lembaran gitu ya. Jadi membentuk struktur lembaran
dengan ikatan hidrogen antar monomer yang sangat kuat. Akibatnya, struktur selulosa ini sangat kuat dibandingkan dengan pati. Nah, pati walaupun harus dipanaskan dulu, tapi dia bisa larut dalam air. Selulosa, apakah selulosa larut dalam air? Tiara, apa selulosa larut dalam air? Enggak ya, Bu. Betul, enggak. Ini jawabannya gampang sekali sebetulnya. Kalau selulosa larut dalam air, kita nggak punya hutan. Karena tiap kali hujan, selulosanya larut ya. Kan kenyataannya kita punya hutan ya. Nah, berarti selulosa memang tidak larut dalam air. Nah, jadi ini karena saking kuatnya ikatan antar monomernya, yang disebabkan karena struktur ikatan beta 1,4 glikosidik ini, selulus bisa dikatakan punya struktur yang kristalin. Ini seperti kristal. Ya. Jadi sangat sulit untuk diuraikan. Nah, enzim amilase apakah bisa menguraikan? Tidak. Enzim amilase nggak bisa menguraikan selulosa. Karena enzim amilase tadi menguraikannya ikatan alfa 1,4 atau alfa 1,6. Berarti kalau kita mau menguraikan selulosa, gimana dong? Ya enzimnya beda. Enzimnya kita butuh enzim yang bisa menguraikan ikatan beta 1,4 glikosidik. Istilahnya enzimnya selulase. Nah, jadi ini nama enzim gampang sekali ya. Awalnya selalu substratnya apa, belakangnya dikasih ase. Nah, nanti mungkin kalian bisa tebak untuk menguraikan hemiselulosa enzimnya apa? Devri barangkali? Oh, Devri lagi. Maksud Devri terus ya, ganti-ganti. Nadira. Ya, Bu. Hemiselulase, Bu. Betul, hemiselulase. Gampang sekali ya. Jadi mengingatnya substratnya apa, lalu belakangnya dikasih ase. Nah, tapi di sini karena struktur selulosa yang sangat kuat, seperti kristalin ini, bahkan kalau kita punya selulosa, dicampur dengan enzim selulase, ini enzim selulasenya tidak bisa langsung menguraikan ikatan beta 1,4 glikosidik pada selulosa. Kristalinitasnya ini harus dipecahkan dulu. Ya. Jadi struktur kristalin ini kalau sudah berubah menjadi amorf atau istilahnya tidak beraturan, baru enzim selulasenya ini bisa mengattack atau menyerang ikatan beta 1,4 pada struktur selulosa. Nah, berarti kalau kita mau menguraikan selulosa, ya, mau ngambil glukosanya, kita harus punya tahap bagaimana mengubah struktur kristalinitas dari selulosa menjadi amorf, baru bisa diuraikan dengan enzim selulase. Ya. Oke, itu selulosa. Contoh yang lain adalah kitin. Nah, di sini kenapa saya tampilkan gambar udang, ya, gambar kerang? Nah, betul sekali, kitin adalah struktur atau komponen struktural penunjang struktur dari moluska ini. Jadi kulit udang, gitu ya, kulit kepiting, itu komponennya adalah kitin dan saudaranya yaitu kitosan. Ya. Kitin dan kitosan. Nah, terus apa bedanya dengan selulosa? Bedanya monomernya. Nah, ini ada yang bisa tebak? Ini namanya apa? Azmi? Apa monomer dari kitin? Halo, Bu. Halo, ya, kamera. Oke. Iya, Bu. Apa monomer dari kitin dan kitosan ini? Bu. Ini si molekulnya udah saya tunjukkan. N-asetil glukosamin.
Betul. Glukosa, ada aminnya jadi glukosamin, lalu ada asetil berikatan dengan N jadi N-asetil glukosamin. Ya, betul sekali Asmi. Jadi ini bedanya dengan selulosa. Nih, kitin ini monomernya adalah N-asetil glukosamin. Lalu bagaimana jenis ikatannya? Jenis ikatannya sama dengan dengan selulosa, dia terikat dengan ikatan beta 14 glikosidik. Ya, jadi bedanya hanya jenis monomernya saja. Lalu apa itu kitosan? Nah, kitosan dan kitin bedanya hanya di asetilasi ini. Ya. Nah, jadi ini N-asetil glukosamin, ketika dia terasetilasi, saya lupa rasanya itu adalah kitin. Jadi kalau asetilnya sudah hilang, jadi terdeasetilisasi, maka dia jadi kitosan. Umumnya di alam, kitin dan kitosan tidak 100% terpisah. Jadi kalau kita punya kulit udang, itu ada kitin dan ada kitosannya. Nanti pembedanya apa? Kita ada istilah degree of deasetilisasi. Derajat dia berapa banyak monomernya yang terasetilisasi. Nah, emang bedanya apa? Kalau punya gugus asetil berarti dia cenderung lebih polar ya. Jadi itu bedanya cuma di situ. Nah, ini kitin dan kitosan dan juga selulosa dan hemiselulosa nanti banyak diaplikasikan di mana khususnya kitin dan kitosan ini banyak juga dipakai sebagai produk diet. Ya. Mungkin ada yang bisa tebak nih. Kenapa untuk produk diet digunakan kitin dan kitosan? Rafli. Ya, Bu. Yuk. Produk diet. Iya. Salah ya, mestinya nanyanya yang ke perempuan ya. Tapi nggak apa-apa deh, Rafli. Saya masih kurang paham sih, Bu, aslinya, Bu. Ini. Kenapa? Kenapa kira-kira digunakan sebagai produk diet? Karena lebih susah terurai gitu, mungkin. Betul, justru itu poinnya ya, karena dia tidak bisa diurai dalam tubuh. Ya, nah, berarti dia tidak diserap dalam tubuh. Berarti dia tidak jadi energi, ya, tidak jadi kalori. Ya, berarti dia keluar lagi. Ya. Nah, itu. Tapi dia sudah memberikan efek kenyang. Nah, itu yang disebut dengan serat sebetulnya ya, serat pangan. Kitin, ketosan, lalu ada lagi pektin ya. Kalau kita makan sayur sebetulnya yang dimakan apa? Ya selulosa, hemiselulosa, itu serat ya. Jadi ini tidak tercerna oleh kita sehingga ya dia numpang lewat doang. Nah, kita bisanya mencerna apa ya? Kita bisanya mencerna pati. Kenapa kita bisa mencerna pati? Karena kita punya enzim amilase. Ya, jadi salah satu komponen dari air liur kita itu adalah enzim amilase ya, yang digunakan dalam pencernaan untuk menguraikan karbohidrat khususnya pati menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Oke, itu kitin dan kitosan. Nah, karbohidrat penyusun struktural yang lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah peptidoglikan. Peptidoglikan adalah penyusun dinding sel bakteri. Nah, di sini berbeda dengan molekul-molekul sebelumnya, peptidoglikan adalah heteropolimer. Ya, jadi dia monomernya bukan satu jenis, tapi ada dua jenis, yaitu N-asetil glukosamin dan N-asetil muramat. Ini sering disingkat menjadi NAG dan NAM.
Nah, sebetulnya N-asetilmuramat ini dinamai demikian karena mur itu dinding ya. Nah, maka molekulnya lalu dinamai muramat, asam muramat, karena dia penyusun dinding sel. Oke. Nah, ini bagaimana terus hubungnya dengan ikatan sama beta-1,4 glikosidik. Jadi yang struktural umumnya terhubung dengan ikatan beta-1,4 glikosidik. Berarti dia tidak bisa diuraikan dengan amilase tadi ya, karena ini ikatannya bukan alfa 1,4 tapi beta 1,4. Nah, bagaimana sih struktur dinding sel bakteri ini? Kita bayangkan seperti pagar kawat ya. Nah, ini yang tubular-tubular ini merupakan polimer dari karbohidrat, NAG dan NAM secara berselang-seling, NAG, NAM, NAG, NAM, NAG, NAM, terus demikian. Nah, antar satu rantai ini, antar satu tubular ini dihubungkan dengan peptida. Jadi ini ada peptida cross bridge. Ya, jadi ini peptida yang mengikat satu rantai karbohidrat dengan yang lain. Jadi disebut peptidoglikan. Jadi glikan adalah nama lain dari polimer karbohidrat. Ya. Jadi kalau kalian temukan yang lain, glikoprotein. Nah, itu berarti ada gabungan antara gliko berarti karbohidrat, dan protein. Ini penyusun dinding sel bakteri adalah peptidoglikan. Berarti kompleks antara protein dan karbohidrat. Ya. Nah, jadi ini membentuk struktur yang sangat kuat. Ya, jadi ada karbohidrat dan proteinnya. Ya. Oke. Nah, lalu di sini mungkin ketika kita bicara peptidoglikan, maka menarik untuk bicara penisilin juga. Penisilin adalah salah satu zat antimikroba yang bekerjanya dengan cara dia akan menghambat pembentukan peptidoglikan ini. Ya. Jadi kalau kita terinfeksi bakteri, lalu kita beri zat antimikrobial penisilin, maka pertumbuhan bakteri tersebut akan terhambat, ya, infeksinya akan di-stop, karena bakterinya tidak bisa berkembang biak dengan baik, karena adanya penisilin yang menghambat pembentukan peptidoglikan. Apa sih yang dilakukan penisilin ini? Secara spesifik, penisilin ini akan berikatan dengan enzim yang membentuk crosslink antar rantai peptidoglikan. Ini kita lihat. Nah, ini ya, ini kan ada peptidoglikan ini ada crosslink-nya. Ya. Jadi ini saling apa ya? Ya itu ya, saling berikatan silang begitu. Nah, sehingga peptidoglikannya tidak kuat, jadi bakterinya tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, keunggulannya kita manusia tidak punya peptidoglikan. Berarti penisilin tidak bisa berikatan dengan enzim manusia, dan kalau kita makan antibiotik penisilin tersebut aman untuk kita karena tidak menyerang sel kita. Yang diserang secara spesifik adalah sel bakteri. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan dengan beberapa contoh karbohidrat yang lain. Belum? Oke, saya lanjutkan. Belum, Bu, sepertinya. Molekul yang lain yang menarik dari karbohidrat adalah agar. Ini sebetulnya banyak ya, ada agar, ada algin, ada agarose. Kayaknya agar tuh agarose sih sebetulnya. Ini sama kayaknya ya. Nah, dan ada algin. Jadi ada agar dan algin. Nah, ini sebetulnya merupakan dua jenis karbohidrat yang diekstraksi dari rumput laut.
Bedanya apa? Awalnya bedanya adalah karena sumber bahan bakunya, rumput laut yang digunakan itu berbeda antara algin dan agar. Algin itu penyusun alginat ya, agar itu agarus. Nah, kalau dilihat lebih lanjut, bedanya apa? Bedanya adalah karbohidratnya memang beda. Agar, nah ini kita bisa lihat, agar itu tersusun atas monomernya galaktosa. Nah, lalu galaktosanya seperti apa? Galaktosanya terhubung dengan ikatan, ada dua jenis ikatan ya. Kalau tidak salah alfa 13 dan alfa 14. Nanti tolong dicek itu alfa 13, alfa 14 atau beta 13, beta 14 ya. Tapi yang pasti 13 dan 14. Jadi kombinasi antar dua jenis ikatan tersebut. Plus si agar ini punya molekul spesifik ini. Gugus ini. Ada yang bisa tebak itu gugus apa? Suha barangkali? Apa ya, Bu? Ini kita belum pernah lihat sebelumnya ya? Belum. Yang tahu, Bu, punten. Ini istilahnya adalah di bawahnya ada nih, anhydrobridge. Oke. Jadi ini dia berikatan dalam satu molekul galaktos antara atom karbon ketiga dan atom karbon keenam dan menghasilkan molekul air. Jadi ini terbentuknya ikatan ini melepaskan air, kita sebut sebagai anhydrous bridge, jembatan anhidrat. Nah, ini adalah salah satu ciri spesifik dari agar. Nah, algin atau alginat bedanya apa? Alginat dan agar beda komponen penyusunnya. Ikatannya sama sebetulnya alfa 13, alfa 14. Tapi kalau agar ini galaktos ya dan anhidrogalaktos seperti ini. Kalau algin itu rasanya asam apa namanya? Monomer penyusunnya adalah apa namanya tadi? Molekul turunan karbohidrat yang bersifat asam. Jadi galakturonat dan apa satu lagi pokoknya asam-asam uronat gitulah. Jadi dia lebih bermuatan dibandingkan dengan agar. Oke. Nah, apa yang menarik dari agar dan algin ini adalah sifatnya yang bisa membentuk gel. Ya. Contohnya yang sederhana kalau kalian mau bikin agar-agar gitu ya, namanya agar-agar gitu ya, atau jelly. Itu kan yang dilakukan apa? Melarutkan bubuk agar atau algin dalam air, lalu dipanaskan sampai larut, lalu ketika suhunya diturunkan dia akan membentuk gel ya, jadi membentuk padatan. Nah, itu sifat yang spesifik yang menarik dari agar dan algin. Nah, kemudian agar dan algin ini banyak sekali dipakai di bioproses. Kenapa? Karena ternyata difusivitas molekul dalam bentuk gel agarin atau algin ini sama dengan difusivitas molekul pada air. Nah, jadi kalau kalian bikin kultur mikroba dalam cairan, kan bagaimana mengembangbiakan mikroba? Ini contohnya adalah menggunakan labu Erlenmeyer ya. Kalian larutkan air, lalu kalian kasih makanannya glukosa, misalnya gula. Lalu kalian kasih sumber nitrogen, kasih apa. Nah, ini seperti ini, lalu bakterinya dimasukkan ke sini, lalu ditumbuhkan, dia bisa tumbuh. Karena ada makanannya ya, ada glukosa, ada protein, dan lain-lain. Nah, tapi kalau kita mengembangbiakan mikroba, bisa juga dalam bentuk kultur padat. Jadi istilahnya kalian bisa punya cawan Petri, dikasih agar, nah lalu agarnya itu ditumbuhi bakteri. Nah, di sini
Kenapa bakterinya bisa hidup di sini? Ya karena agarnya ini tentu saja mengandung glukosa ya, dan glukosanya tetap bisa berdifusi dalam padatan atau gel dari agar tadi. Nah, itu karakteristik itu yang membuat banyak digunakan agar ini ya dalam bioproses. Nanti agar juga digunakan contohnya untuk pemisahan protein, untuk pemisahan asam nukleat ya, dengan berbagai teknik-teknik ya, nanti akan kita bicarakan ketika masuk bab protein dan asam nukleat. Jadi agar dan algin merupakan senyawa yang sangat penting di bioproses. Pertama untuk medium, satu lagi untuk mengimobilisasi. Apa itu imobilisasi? Yang membuat dia nggak bisa gerak. Nah, di sini tadi ketika saya sampaikan, kita menumbuhkan mikroba pada kultur cair, istilahnya kultur cair, maka mikrobanya bisa berenang-renang bebas di sini. Nah, kalau dalam padatan, mikrobanya nggak bisa berenang-renang. Nah, tapi ada kalanya kita pingin mikrobanya itu memang dibuat tidak bisa berenang-renang. Nah, tapi substratnya bisa bergerak. Contohnya adalah dalam proses, tadi kita sudah bicara industri gula ya, pati dihidrolisis jadi glukosa. Nah, selanjutnya glukosa ini juga mungkin diisomerisasi jadi fruktosa. Jadi ini bisa jadi produk glukosirup, fruktos juga bisa jadi produk. Jadi istilahnya HFS ya, high fructose syrup, atau banyak dikenal sebagai corn sugar. Gula jagung itu sebetulnya adalah fruktosa. Kenapa disebut gula jagung? Karena pati yang digunakan awalnya adalah hanya pati jagung. Ya, maka disebut gula jagung, gula yang dibuat dari jagung. Sebetulnya hidrolisis dari pati jagung, jadi glukosa, kemudian diisomerisasi menjadi fruktosa. Nah, proses ini tadi kan pakai enzim amilase dan lain-lain ya. Enzim amilasenya murah. Jadi biasanya sekali pakai buang nggak masalah. Nah, untuk isomerisasi dari glukosa ke fruktosa, enzimnya namanya glukoisomerase. Ini gluko, substratnya glukosa, isomerase, prosesnya isomerisasi. Asenya enzimnya. Nah, ini enzimnya lebih mahal daripada amilase. Maka enzim ini umumnya dijual dalam bentuk terimobilisasi. Ya. Enzimnya terikat, dibuat tidak larut dalam air. Nanti ini ada kolom gitu ya, ini enzim yang terisomerisasi. Larutan glukosanya dilewatkan pada kolom yang berisi enzim glukosa isomerase yang imobil, yang terimobilisasi, nanti produknya sudah berubah menjadi fruktosa. Nah, sebagai media untuk mengimobilisasi, salah satunya yang umum digunakan adalah asam alginat. Ya. Oke, ini contoh mengapa agar dan algin adalah senyawa karbohidrat yang juga penting dalam bioproses. Nanti kalian bisa lihat, terus bedanya lebih spesifiknya apa? Ya. Bagaimana pembentukan gelnya itu sedikit berbeda antara agar dan algin ya. Nah, kalau agar kan tadi sudah saya sampaikan, dipanaskan lalu didinginkan akan terbentuk gel. Kalau algin itu tidak cukup dengan pemanasan dan pendinginan, nanti silahkan kalian kaji bagaimana alginat membentuk gel. Nah, terakhir adalah glikoprotein. Ya, tadi sudah saya sampaikan ketika membahas peptidoglikan, ini adalah kompleks yang terdiri dari protein dan karbohidrat. Di sini glikoprotein ini ada dua jenis ya. Jadi intinya, maaf sebentar.
ada dua jenis ya glikoprotein ini, ada yang disebut sebagai O-link terikat pada oksigen atau N-link atau terikat pada residu pada gugus amin. Jadi ini tergantung pada bagaimana karbohidratnya berikatan dengan proteinnya. Apakah terikat pada protein pada gugus karboksil, ya, pada molekul oksigen, pada residu asam aminonya, atau dia berikatan pada molekul nitrogen, ya, pada gugus amin, pada residu asam aminonya. Nah, di mana dia menjadi berperan penting, ya ini tadi, ini kalau N-link dia berikatannya di gugus aminnya dari suatu asam amino, dari residu asam amino pada suatu protein. Nah, kalau O-link berarti dia berikatan pada gugus karboksil pada residu asam amino pada suatu protein. Nah, glikoprotein ini adalah suatu molekul yang sangat menarik, ya, karena dia bisa mengarahkan konformasi protein. Dan dia berperan sangat penting sebagai sarana komunikasi pada proses transfer informasi atau signaling dari suatu dari sistem hidup. Nah, jadi kalau dilihat, ini misalnya dinding sel, membran sel, dan dinding sel dari satu makhluk hidup. Nah, di situ banyak sekali protein-protein terintegrasi seperti ini. Nah, ini sebetulnya merupakan senyawa kompleks. Bentar, saya harus ganti. Maaf. Ini merupakan senyawa kompleks dari protein dan karbohidrat. Jadi ini glikoprotein. Jadi ujungnya yang atas ini yang merupakan sensor umumnya adalah bagian karbohidratnya. Nah, kenapa karbohidrat? Karena karbohidrat punya kemampuan atau potensi untuk membentuk berbagai macam konformasi. Jadi dia spesifitasnya bisa sangat tinggi. Di sini dia menangkap misalnya toksin. Dia akan bereaksi terhadap toksin karena dia punya struktur yang tertentu yang bisa bereaksi dengan toksin ini. Dengan virus, dengan bakteri, dengan sel lain atau bagaimana. Nah, ini kalau nggak cocok, ya dia bisa jadi suatu sel bersifat patogen terhadap sel yang lain karena ya terjadinya ikatan ini. Kalau nggak cocok, ya dia tidak jadi patogen. Ya, jadi kuncinya ikatan ini. Suatu virus bisa menjadi menginfeksi sel yang lain karena virusnya ini bisa berikatan dengan sel targetnya. Kalau dia tidak bisa membentuk ikatan yang spesifik, berarti virus tersebut tidak bisa menginfeksi sel tersebut. Jadi perlu ada ikatan ini. Dan yang memainkan peran di sini adalah glikoprotein. Umumnya bagian karbohidrat dari glikoprotein ini. Ya, ini kan kalian tahu ada suatu bakteri yang bisa menyebabkan penyakit hanya pada manusia misalnya, hanya pada binatang tertentu. Sementara kepada manusia tidak. Nah, itu disebabkan karena ikatan ini. Nah, di sini sangat menarik. Kita tahu nih saat ini yang masih hangat, masih berlangsung ini kan si COVID ya. Nah, COVID ini sudah termutasi berapa kali? COVID ini adalah virus. Kalau kalian lihat, saya yakin kalian pernah lihat gambar ini ya. Ini mutasinya sudah dari saat ini kan jadi Omikron ya, sebelumnya Delta dan lain-lain. Itu apa yang bermutasi? Yang termutasi adalah struktur spike-nya ini. Nah, kita lihat. Oke, jadi ini struktur dari virus COVID. Ya. Ini sebetulnya kan corona. Nah, di sini kita lihat ini struktur virusnya. Di dalamnya adalah DNA, ada asam nukleatnya. Lalu ini ada selimutnya, ada selubungnya ya.
Nah, di sini ada spike-nya. Nah, spike ini yang pink-pink ini itu sebetulnya adalah glikoprotein. Jadi yang memainkan peran dia bisa membentuk interaksi secara spesifik dengan hostnya adalah si spike glikoprotein ini. Dan kita tahu sampai saat ini glikoprotein itu terus bermutasi. Jadi tadinya virus ini mungkin hanya bisa menginfeksi, bersifat infeksius terhadap kelelawar atau terhadap binatang tertentu. Karena spike-nya spesifik. Dan spike ini terus bermutasi ya, jadi struktur dari karbohidrat dari si spike ini terus bermutasi sampai akhirnya dia bisa menginfeksi manusia saat ini. Nah, jadi ini yang berperan adalah glikoprotein ini. Nah, kita lihat ini saya ambil dari literatur yang terbaru ya. Jadi ini ada DOI-nya, itu kalau kalian lihat lebih lanjut kalian akan temukan artikelnya. Nah, ini yang kanan nih dari Nature. Nah, ini spike-nya si glikoprotein dari sel COVID ini, sel virus corona tersebut. Nah, ini si spike yang spesifik ini yang berinteraksi dengan sel-sel tertentu dari, maaf, share screen-nya hilang, dari makhluk hidup. Nah, kalau kita lihat secara spesifik satu spike-nya, nah kita lihat ini spike-nya. Nah, ini merupakan glikoprotein memang. Jadi di sini kita lihat yang oranye ini glikannya, karbohidratnya di sini. Nah, dia akan berikatan secara spesifik dengan reseptor binding domain dari sel targetnya. Nah, kalau ikatan ini nggak terbentuk, maka virusnya tidak menjadi infeksius terhadap target selnya. Jadi ini sangat menentukan dari signaling, dari komunikasi antar sel dengan sel lain. Oke, nah bagaimana dia bentuk interaksinya? Ini saya ambilkan dari artikel yang lain. Ini contoh si sel COVID-nya ya, si virus COVID-nya. Ini spike-nya, glikoproteinnya. Nah, ada proteinnya, nanti dia akan berkomunikasi dengan target selnya, dengan hostnya. Kita lihat di sini, nah ini struktur glikoproteinnya secara spesifik berinteraksi dengan reseptor tertentu dari sel target. Kalau sudah terjadi interaksi, ya ini binding antara sel virus dengan sel targetnya. Reseptor, ini reseptor pada sel target. Yang membuat ikatan ini siapa? Ini siapa? Ini sebetulnya glikoprotein. Glikoprotein dari virus dan glikoprotein dari sel targetnya. Lalu terjadi interaksi, dia akhirnya membentuk cell fusion dan lain-lain. Tapi kunci utamanya harus terjadi komunikasi, harus terjadi kecocokan, harus terjadi interaksi ya antara si sel virusnya di sini dan reseptor pada sel targetnya. Jadi ini bentuk peran dari karbohidrat, khususnya dalam bentuk glikoprotein untuk komunikasi atau untuk signaling. Nah, ini adalah contoh yang paling up to date mungkin ya, yang paling menarik saat ini. Tapi kalau kita lihat interaksi-interaksi yang ada dalam tubuh kita antara sel yang satu dengan sel yang lain ya kurang lebih seperti ini. Jadi bisa terjadi suatu proses, mengaktifkan suatu proses, mentindakaktifkan suatu proses, itu intinya awalnya harus dimulai dengan interaksi antara suatu molekul dengan molekul lain, dan itu biasanya difasilitasi dengan glikoprotein. Ya. Oke, itu saja bahasan tentang karbohidrat. Semoga bisa menarik minat kalian untuk mempelajari molekul karbohidrat ini lebih lanjut. Semoga kalian semua sudah punya molekul karbohidrat yang untuk dibahas dalam tugas kalian. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliahnya akan saya akhiri. Nah, untuk itu mungkin saya akan beri kesempatan dulu beberapa menit untuk pertanyaan. Silahkan. Apakah ada pertanyaan? Halo. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan, Suha. Ini sih, Bu, kayak tahu kayak kan agar-agar itu ada yang kayak Nutrijel, ada yang keras, ada yang lunak banget gitu. Nah, itu tuh tergantung dari kayak konsentrasi tadi itu apa namanya, lupa Ibu, atau seperti apa ya, Bu? Itu sih, Bu. Makasih. Nah, salah satunya
yang menentukan memang konsentrasi dari karbohidratnya. Ini kalian bisa coba dengan gampang ya di rumah ya. Nah, misalnya kalian beli agar-agar apa sih, Swallow lah, Nutrijel. Di situ kan ada takarannya ya, dicampurkan 1 bungkus Nutrijel dengan 700 ml air, 3,5 gelas air, biasanya 700 ml. Nah, kalau kalian mainkan itu, kalian pingin bikin jelly yang keras, kalian campurkannya jangan dengan 700 ml air, tapi dengan 500 ml air atau 400 ml air. Itu jelly yang terbentuk akan lebih keras. Nah, sebaliknya kalau kalian campurkannya dengan 1 liter air, itu jelly yang terbentuk akan lebih lembek. Nah, jadi itu pertama, konsentrasi dari karbohidratnya akan mempengaruhi kekerasan dari gel tersebut. Ya, mungkin itu ya Suha ya. Bu, terima kasih. Ada pertanyaan lain barangkali? Mau nanya Bu. Silahkan Gary. Tapi mungkin nggak terkait sama materi sih Bu. Nggak Ya, apa-apa. silahkan. Jadi itu Bu, pengen tahu aja kenapa kalau microbiologis gitu suka apa ya, di cawan Petri-nya yang udah ada kultur di gelnya itu biasa suka pakai jarum gitu diaduk atau ditarik-tarikin, itu buat apa Bu? Nah, ini bagaimana cara kita mengkultur bakteri di agar. Yes. Nanti silahkan kalian bisa cari ini ya, bisa cari YouTube untuk hal ini. Kita kembali ke slide ini. Oke, saya tambah slide tambahan mungkin di sini. Nah, ini saya gambarkan nih cawan Petri. Oke. Ini misalnya udah ada agar-agarnya. Nah, ini kita biasa menggunakan semacam jarum tadi ya, ada istilahnya jarum Ose. Yang disebut jarum Ose itu sebetulnya kawat yang ujungnya dibuat lengkung seperti ini. Atau jarum lengkung ya kawat yang ujungnya dilengkungkan ya, ini sudutnya tidak 90 derajat tapi melengkung lah. Nah, ini sebetulnya untuk memindahkan kultur mikroba dari satu biakan ke biakan lain. Misalnya ini awalnya bersih nih, nggak ada mikrobanya. Nah, terus saya punya, misalnya saya punya larutan air got. Nah, kalian tahu air got kotor sekali ya. Nah, ini yang kita lakukan bisa kita celupkan jarum Ose kita ke sini, lalu ini kan maka akan ada larutan yang terjebak di dalam lingkaran ini, ya. Kayak kalian mau bikin bubble ya, apa namanya, balon sabun gitu kan biasanya dipakai bentuk-bentuk seperti ini ya. Nanti ada yang terjebak di sini di tengahnya. Nah, lalu terus ya udah digeret aja ke sini. Nah, berarti itu memindahkan mikroba yang ada dari tadi air got ini ke si agar di cawan Petri tadi. Nah, lalu kenapa harus digesek-gesek? Kenapa nggak di satu titik? Kalau cuma ditaruh di sini, disentuhkan saja ya, maka mikrobanya ya tumbuh di sini. Dan dalam satu tetes sampel air got tadi, mungkin yang tumbuh itu banyak sekali selnya. Nah, kita biasa bicara dalam kultur mikroba itu konsentrasi mikrobanya bisa sampai 10⁻⁶, 10⁻⁸ sel per mili. Berarti kalau satu tetes itu kan kurang lebih 1/20 mili ya. Nah, ini kan masih 10⁻⁵. Ini berarti banyak sekali. Nah, supaya lebih encer, bisa terpisah satu sama lain, terutama kalau tujuannya adalah untuk mengisolasi
mikroba, kita ingin tahu dari air got ini atau sampel ini ada mikrobanya apa saja, kita ingin dia terpisah satu sama lain. Maka kita gesek di sini pelan-pelan. Di sini mungkin banyak sekali, tapi pas sambil kita menggesek ini makin lama kan sampelnya makin sedikit ya yang tertinggal di ose ini. Di sini mungkin ya udah tinggal satu. Jadi akan lebih terpisah. Jadi itu yang biasa dilakukan menggesek-gesek jarum di agar di cawan Petri atau di agar miring. Nah, begitu ya Gary ya. Nanti kalau lancar, kondisinya baik, nanti di akhir semester depan mestinya kalian praktikum banyak mencoba hal-hal seperti ini. Oke, ada pertanyaan lagi barangkali? Silahkan. Masih ada yang ingin ditanyakan? Itu Bu, nanya tentang yang apa sih? Yang tugas 2-nya Bu, pengen nanya itu nggak Bu, perlu dikasih kayak latar belakang gitu kenapa kita tertarik sama karbohidrat itu? Ya, itu akan lebih menarik ya kalau kalian ngasih latar belakang di situ, itu akan lebih menarik. Silahkan dituliskan ya. Nah, jadi nanti berarti boleh lebih dari Enggak. Jangan panjang-panjang, jangan sampai 10 gitu ya. Kan saya perlu baca. Jadi salah satu tujuan dari kuliah ini, saya ingin kalian belajar nulis ya, belajar komunikasi dalam bentuk tulisan. Nah, ini kalau masing-masing kalian membuat tulisan 10 halaman, nah itu potensi kebacanya sangat kecil ya. Minta kali ya. Tapi kalau semakin pendek, ya kira-kira 2-3 halaman itu cukup lah, gitu ya. Nah, jadi kalian perlu bisa men-sharing ketertarikan kalian itu dalam tulisan ini, dalam presentasi kalian itu kelihatan gitu. Kenapa itu menarik? Kalian bisa uraikan di situ. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ibu, makasih Bu. Ya, oke. Nah, tadi contoh yang sederhana ya, seperti si spike-nya si COVID. Nah, itu kalau kalian bisa dapat strukturnya, yaitu adalah karbohidratnya apa, itu jadi kajian yang sangat menarik ya. Jadi ini terus bermunculan artikel-artikel baru ya, identifikasi, karakterisasi struktur-struktur seperti ini. Ya, apalagi saat ini kan memang masih pandemi, terus berevolusi terus. Nah, ini kalau kalian bisa mengelusidasi struktur-struktur itu, udah itu publikasinya banyak banget dan banyak yang mengacu ya. Nah, yang menariknya lagi, tadi kalau kita kembali ke struktur si spike dari virus, itu kan dijadikan sebagai alat untuk mengidentifikasi dari virus ya. Nah, itu adalah salah satu dari komponen sel, yaitu virus secara spesifik atau bakteri, yang bisa digunakan sebagai vaksin. Ya. Jadi, yang penting untuk vaksin itu kan menumbuhkan respon kekebalan tubuh. Ya. Jadi, menumbuhkan memori dari sel darah putih gitu pada tubuh kita. Berarti apakah diperlukan virus atau bakteri hidup untuk membangkitkan antibodi tersebut? Kita kan nggak pingin seperti itu ya. Kita pingin efek sampingnya seminimal mungkin. Jadi kalau bisa yang digunakan bakteri atau virus yang sudah dilemahkan. Jadi cukup untuk menimbulkan respon tubuh, membangkitkan antibodi, tapi kalau bisa tidak mengakibatkan infeksi. Nah, jadi salah satu yang bisa dipakai itu. Jadi si struktur yang bisa dikenali oleh sel tubuhnya apa? Ya contohnya glikoproteinnya.
Nah, jadi selongsong karbohidrat, struktur karbohidrat dari si virulen ini, apakah apa virus atau bakteri ini, itu yang dijadikan sebagai bahan vaksin. Ini salah satunya seperti itu. Nih. Oke, ini sedikit lagi ya sebelum kita tutup. Jadi ini ada analisa karbohidrat. Bagaimana kita bisa menganalisa karbohidrat? Nah, kalau kita bicara karbohidratnya pati, berarti kan kita cukup sebetulnya untuk mengetahui hal seperti itu, kita cukup tahu molekul penyusun polimer karbohidratnya apa sih? Dan jenis ikatannya apa? Tapi kalau kita mau bicara tentang struktur dari glikoprotein, berarti urutan masing-masing monomer penyusun glikoprotein tersebut, urutan monosakaridanya apa, menjadi penting. Karena kalau urutannya berbeda, glikoproteinnya jadi berbeda juga. Ya. Karena tadi kan dia yang akan membentuk struktur 3 dimensi yang berfungsi dalam signaling tadi, dalam transfer informasi tadi. Nah, jadi bagaimana cara menganalisa karbohidrat? Pertama, kita perlu memurnikan senyawa tersebut. Ya, jadi kalau dia membentuk kompleks dengan protein, dengan lipid, kalau bisa kita pisahkan dulu. Nah, lalu kalau dia terdiri dari berbagai campuran oligosakarida, berarti kita ingin punya masing-masing oligosakaridanya terpisah satu sama lain sehingga bisa dianalisa. Nah, berarti setelah dapat karbohidrat murni, kita akan pisahkan itu karbohidratnya campuran dari apa saja. Ya, yang bisa dilakukan untuk memisahkan campuran oligosakarida tersebut, contohnya adalah kromatografi. Ya. Kromatografi ini ada berbagai macam, ada ion exchange, contohnya yang sederhana, atau kromatografi afinitas. Bisa juga gel filtration. Nah, ini contoh pemisahan dengan tadi agarose atau alginat ya. Ini gel filtration. Jadi ini filtrasi menggunakan gel. Gelnya pakai apa? Ya tadi pakai agarose atau alginat itu contohnya. Nah, sudah dapat oligosakarida murni, maka kita bisa menentukan komposisi monomer penyusun dari oligosakarida tersebut. Pertama, tentu saja harus dihidrolisis sempurna, ya. Maka untuk menentukan monomernya ada berapa jenis. Nah, di sini hidrolisis sempurnanya pakai apa? Hidrolisis karbohidrat tadi bisa pakai enzimatik, tapi kalau kita tidak tahu ikatannya apa, yang paling sederhana adalah menggunakan asam. Nah, Cl, gitu, H2SO4. Nah, ini misalnya metode yang biasa digunakan untuk menganalisa lignoselulosa, menentukan selulosanya berapa, hemiselulosanya berapa, itu istilahnya ada metode NREL. Ini Departemen Energinya Amerika ya. Metode NREL nomor berapa. Sering disingkat dengan cara metode NREL saja. Nah, ini lignoselulosanya harus dihidrolisis dulu menggunakan asam. Nah, jadi dengan asam itu bisa menghidrolisis sempurna dari polimer karbohidrat. Sehingga dihasilkan monomer-monomernya. Nah, kalau udah dapat monomernya, maka kita bisa menganalisa monomernya apa saja, contohnya dengan HPLC atau dengan GC. High Performance Liquid Chromatography atau dengan gas kromatografi. Ya, jadi dapatlah misalnya, oh ternyata semuanya hasil HPLC menunjukkan semua monomer dari suatu polisakarida tersebut adalah glukosa misalnya. Atau ternyata ada glukosa, ada manosa, ada arabinosa. Nanti bisa ketahuan, oh ternyata glukosanya 50%, manosanya 10%, arabinosanya 40% atau bagaimana. Ya, jadi itu bisa ditentukan dengan HPLC atau dengan GC. Nah, lalu yang penting juga menentukan posisi ikatan glikosidiknya. Jadi ikatan glikosidiknya apakah alfa 14 atau beta 14 atau alfa 16. Nah, itu bagaimana caranya?
Caranya dengan melakukan reaksi metilasi ya terhadap tadi yang masih dalam bentuk karbohidrat sederhana ya, baru dihidrolisis dengan asam. Ketika terjadi metilasi, maka OH ya, gus hidroksil yang ada pada monosakarida penyusun polisakarida ini akan terganti dengan gugus metil. Nah, yang tidak terganti yang mana? Yang menyusun ikatan glikosidik. Nah, lalu baru dihidrolisis dengan asam. Ketika dihidrolisis dengan asam, maka ikatan glikosidiknya akan putus dan membentuk OH. Nah, jadi ketahuan, oh OH-nya ada di mana. Karena sisanya kan metil ya. Atom karbon ke-1, 2, 3, 4, 5, misalnya itu rantai sampingnya metil semua. Lalu setelah dihidrolisis dengan asam, OH-nya ada di atom karbon ke-5 misalnya, atau atom karbon ke-6. Oh, berarti itu ikatan glikosidiknya terbentuk pada ikatan atom karbon ke-5. Gitu. Kalau mau melihat susunan monosakarida dari satu polisakarida, jadi urutan pertama apa, urutan kedua apa, urutan ketiga apa, maka baiknya kita potong polimer tersebut satu persatu. Jadi kalau asam ini kan akan terhidrolisis sempurna menjadi monomer-monomernya. Dan hidrolisis dengan asam bersifat random, bersifat acak ya. Jadi nggak ketahuan mana yang mana. Nah, tadi ketika kita membahas amilase, misalnya itu kan spesifik hanya memotong pada sisi non-reducing end atau pada sisi reducing end. Nah, ini ada enzim eksoglukosidase, jadi dia motong dari ujung, nggak dari tengah, nggak secara random. Nah, polimer ini dipotong satu persatu dengan enzim eksoglukosidase, jadi motongnya dari ujung-ujung. Dengan demikian, ketahuan yang telah dipotong kita karakterisasi, misalnya dengan HPLC, ketahuan, oh itu urutan pertama monomernya apa. Urutan kedua monomernya apa, dan selanjutnya ya. Oke, itu adalah cara menganalisa karbohidrat. Cara lain bisa dilakukan secara menyeluruh dengan NMR atau dengan mass spektroskopi MS ya. MS nanti ketahuan ukuran molekulnya berapa, molekularoidnya berapa gitu ya. Lalu strukturnya bagaimana. Atau kita bisa menganalisa karbohidrat secara sederhana untuk kuantifikasi ya, menentukan konsentrasinya berapa gitu. Dengan reaksi-reaksi ini yang memanfaatkan sifat gula sebagai pereduksi. Jadi mau reaksi Fehling, Somogyi-Nelson, DNS itu bisa digunakan untuk kuantifikasi karbohidrat. Atau secara enzimatik, ini ada enzim kit ya yang bisa digunakan untuk menganalisa karbohidrat, khususnya glukosa atau fruktosa gitu ada. Atau memanfaatkan sifat optis aktif dari karbohidrat, maka bisa dianalisa dengan entah itu polarimeter atau refraktometer. Jadi itu analisa-analisa yang biasa digunakan untuk menganalisa karbohidrat. Ya. Nah ini kemarin saya sudah berbicara tentang polarimeter dan refraktometer ya. Ini contoh polarimeter. Ini kuvetnya, jadi larutan karbohidrat yang diletakkan di sini di kuvet ini. Nah, lalu dikasih cahaya. Nanti kita amati, ini sudah digital ya. Jadi keluar pengamatan, oh larutan ini akan memutar cahaya sebanyak indeks bias, sudut putarnya berapa. Sudut putarnya itu yang digunakan untuk mengkuantifikasi larutan ini konsentrasinya berapa. Nah, ini yang biasa digunakan di pabrik gula. Ini refraktometer atau Brix-meter ya. Jadi larutannya, sampelnya diteteskan di sini. Nanti lalu ditutup, lalu kita keceng ya. Kita lihat dari sini, mata kita ada di sini posisinya. Perubahan indeks bias dari cahaya berapa. Nah, itu yang digunakan untuk menganalisa konsentrasi gula di larutan di pabrik gula.
Oke, itu saja. Jadi ini adalah menutup bahan karbohidrat. Jadi take home message-nya adalah atau rangkuman yang sederhana dari materi karbohidrat ini, karbohidrat adalah molekul yang punya satu atau lebih pusat asimetrik, dapat berada dalam bentuk linier atau siklik, ya, dapat membentuk polimer melalui ikatan glikosidik, dan berpotensi membentuk banyak ikatan hidrogen dengan air atau molekul di sekitarnya. Lalu, dalam bentuk karbohidrat ini dalam sel, dia berfungsi sebagai cadangan, sebagai struktural, ya, atau sebagai media untuk sarana transfer informasi atau signaling. Nah, oke, itu saja tentang karbohidrat. Terima kasih. Besok insya Allah kita akan lanjutkan materinya dengan protein. Ya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Silahkan pilih molekul karbohidrat yang menarik perhatian kalian. Ditunggu minggu depan untuk presentasinya. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi insya Allah besok ya.